Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali untuk mengambil waktu di hadapan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, menyiapkan hati kita untuk membaca dari sebagian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk setiap kami kembali merenungkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan siapkan hati kami supaya kami bisa memahami dan mengerti akan firman-Mu. Bila renungan singkat ini akan bisa membuat kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami serahkan renungan kami ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan saja yang akan berkehendak dan berkata-kata dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali merenungkan sebagian firman-Mu. Firman Tuhan maksud saya itu terambil di dalam bacaan Alkitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dikisahkan bahwa di situ ada sebuah perjuangan iman dari seorang tokoh Alkitab kita, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah seorang tokoh yang luar biasa yang memiliki iman kepada Allah. Bapak Abraham memiliki satu orang putra dan dia menunggu sangat lama sekali. Dan di usia tuanya, Bapak Abraham ini baru mendapatkan putra yang ditunggu-tunggunya, yaitu Ishak. Putra ini ketika dia beranjak menjadi anak-anak, ternyata Bapak Abraham ini disuruh Allah untuk mempersembahkan korban bakaran di Gunung Moria. Di sana ternyata Abraham kembali diuji imannya oleh Allah. Dia harus mempersembahkan anaknya satu-satunya itu yang sangat dia sayangi kepada Allah. Anak ini harus menjadi korban bakaran. Jika kita membayangkan bagaimana perasaan Bapak Abraham, mungkin kita tidak bisa melukiskan dengan kata-kata ya. Anak yang sudah lama dinanti-nanti ternyata harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tetapi semua itu ternyata hanya iman Abraham saja yang diuji oleh Allah. Abraham akhirnya mengatakan kepada Ishak yang bertanya, "Di manakah domba bakaran itu?" Abraham hanya menjawab dengan iman. Allah menyediakan bakarannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari iman seorang Abraham. Abraham sangat percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang akan menyediakan dan mencukupi segala sesuatu dalam kehidupan umatnya. Karena iman yang Abraham katakan kepada Allah, sehingga Allah pun akhirnya mengabulkan. Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak sebagai korban bakarannya, tetapi Allah menyediakan kambing domba yang tersangkut di semak belukar, itu yang harus dia sembelih dan dia korbankan kepada Allah. Dari kisah ini kita belajar, ternyata Allah seringkali juga ingin melihat kita orang-orang percaya itu memiliki iman yang betul-betul percaya kepadanya. Bukan iman yang sekedar dikatakan di bibir mulut saja, tetapi iman yang betul-betul menuntut untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan pengalaman dan kisah dari tokoh Alkitab yaitu Abraham ini, hari ini kita menarik penerapan dalam kehidupan kita. Di zaman ini
segala sesuatu tidak mudah. Bahkan mungkin iman kita juga mempertanyakan kepada Allah. Hati kita bertanya-tanya kepada Allah, kenapa keadaan kita mungkin lebih sulit dibandingkan dengan kehidupan kita tahun-tahun yang lalu. Dan tidak ada yang mudah di tahun ini, tetapi Allah mengizinkan untuk kita melalui semuanya. Dan di tengah-tengah ketidakpastian itu, maka Allah juga mengingatkan kepada kita supaya kita tetap berpegang iman kepada Allah. Kita percaya kalau Allah yang akan mencukupi dan Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sama seperti Abraham. Abraham telah berhasil diuji imannya oleh Allah dan dia bisa berhasil melalui ujian itu. Bagaimanakah dengan kita semua? Mungkin hari ini kita juga diperhadapkan dengan berbagai masalah yang tidak mudah kepada iman kita. Bahkan kita seringkali ragu dan tidak mempercayai Allah mungkin karena kondisi dan situasi yang kita hadapi hari ini. Tetapi pada kesempatan ini kita kembali diingatkan dan ditantang oleh Allah untuk kita memiliki iman yang betul-betul berdasar, yang kuat, yang teguh kepada Allah. Ada seorang ibu yang juga memiliki satu pengalaman. Ibu ini memiliki seorang anak yang sangat dia nanti-nantikan, tetapi dia ternyata saat lahir memiliki kelainan jantung. Dan seminggu kemudian setelah dia dilahirkan, maka anak ini harus dipanggil pulang oleh Allah. Dan ibu ini bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan? Dan ibu ini mulai undur imannya daripada Tuhan. Dia sudah tidak ke gereja lagi dan dia terus bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan. Tapi pada suatu ketika ibu ini pun akhirnya mengikhlaskan dan kembali berserah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Apa yang menjadi tantangan iman kita hari ini, saya tidak pernah tahu apa yang Bapak Ibu alami. Tetapi mungkin kita sama dengan ibu yang tadi anaknya memiliki kelainan jantung. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan. Tapi pada satu titik ternyata hal yang diizinkan Tuhan terjadi yang begitu menyakitkan itu menjadi sebuah pengalaman dan kesaksian hidup kita untuk orang lain. Jika kita berpegang kepada iman kita dan tetap percaya kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita, menguatkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama tunduk diri di hadapan Tuhan. Kita serahkan semua yang menjadi pergumulan kita, kebutuhan kita kepada Tuhan. Biarlah kita memiliki iman seperti Abraham dan seperti ibu ini, walaupun dia sempat undur tetapi dia berbalik dan mengikhlaskan dan percaya kembali kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita. Walaupun mungkin itu sangat menyakitkan untuk kita. Tetapi biarlah kita belajar untuk mengikhlaskan semuanya dan beriman penuh kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dan kita akan mendapatkan berkat dari iman itu sendiri. Sama seperti Abraham yang juga dipulihkan dan diberikan tambahan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Berkat yang luar biasa dalam kehidupan Abraham. Saat iman Abraham diuji, dia menang dan Abraham mendapatkan berkat yang lebih daripada Allah. Mari kita sama-sama tunduk diri, kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Seluruh pergumulan kita, kebutuhan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena pada kesempatan ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Allah
yang selalu memelihara, mencukupi, dan menepati akan janji-janjinya. Allah adalah Allah yang merupakan Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, dan Allah juga yang memelihara dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan atas semua pergumulan yang mungkin kami hadapi hari ini. Kami yang bergumul dalam ekonomi kami yang bergumul dalam keluarga kami yang bergumul di dalam usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan sediakan menolong kami. Berikanlah kami Tuhan iman yang betul-betul teguh, yang berpegang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami bisa tetap percaya dan terus memegang janji Tuhan. Kami tidak selalu mengeluh, tetapi kami betul-betul yakin dan percaya bahwa Allah akan menolong kami semua. Kami serahkan Tuhan yang hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mendengarkan akan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan juga akan mendidik dalam kehidupan mereka satu persatu Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk mempunyai iman yang teguh di hadapan Tuhan. Kuatkan, Tuhan mampukan, dan Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Segala pergumulan yang mereka hadapi, bila Tuhan juga akan menolong setiap mereka. Terpujilah ya Tuhan, kami serahkan diri kami, masa depan kami dalam tangan kuasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.